Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmu qa'iman bil qist. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah, afdhalu du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Sohibul Bait Ustadzuna Ustadz Fakhruddin. Yang saya hormati Komandan Panser Satkorkel Cipenjo Bang Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama ditemukan dalam satu majelis yang penuh barokah. Insyaallah kita tercatat sebagai orang-orang yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kategori istiqomah. Amin. Yaitu luzumu taatillah, senantiasa dalam taat kepada Allah. Ini adalah salah satu bentuk daripada dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir dan ta'lim. Mari sebelum kita mulai, kita hadiah Fatihah terlebih dahulu. Semoga dalam mempelajari dan mengamalkannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masih dalam bab yang kedua tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, addu zakati abdanikum biqauli la ilaha illallah. Yaitu addu, kalau bahasa Jawanya addu, nakakno sapa sira kabeh, tunaikanlah zakata abdanikum, yaitu zakat badan-badanmu semuanya, badan-badan kalian. Yaitu ketika badan yang buat bersemayam ruh, itu namanya badan, itu ada zakatnya. Maka untuk menzakati badan kita adalah dengan ucapan biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Alhamdulillah tadi lewat zikir rotibul haddad kita baca la ilaha illallah, ya. Bisa sampai 100 atau 200 ya, atau 165 ya, biasanya yang populer. Nah, ini hadis yang pertama. Jadi secara tidak langsung ketika kita baca rotibul haddad berarti kita sudah memberikan zakat kepada tubuh kita, badan kita. Badan kita juga harus dizakati ya. Maka
Ya kalau di zakatnya kita tunaikan, ya insya Allah kita akan selalu diberikan kesehatan. Amin. Karena sudah dizakati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna qaula la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala, yaitu sesungguhnya ucapan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu biarpun lafadznya panjang, ini kalau dalam ilmu nahwu masih kategori kalimah. Kalimah itu adalah yang berupa daripada ini apa? Kan kalau kalam itu terdiri daripada beberapa kalimah. Kalau kalimah itu terdiri dari beberapa qaul. Ya, kalau tidak salah ya, kalimah. Jadi kalimah itu bisa berfaedah, bisa tidak. Ya. Kalau berfaedah nanti bisa meningkat pada derajat kalam. Ya, tapi kalau kalimah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kita terjemahkan itu kata, satu kata. Ya. Kenapa? Karena lafadz la ilaha illallah itu yaitu masih kalimah karena belum memenuhi syarat untuk kalam. Jadi walaupun panjang tapi ini masih satu kata, ya. Dua kata ini. Jadi la ilaha dengan illallah. Ya, tetapi nanti luar biasa, ini baru kalimah saja sudah seperti ini. Ya. Artinya kenapa? Karena di dalamnya memuat daripada kalimat tauhid. Tauhid itu artinya la yumathiluhu syai'un. Tidak ada yang menyamai kalimat ini. Kalimat tauhid. Kenapa? Karena kalimat ini akan memberikan asar atau memberikan bekas. Kalimat ini kalau dibaca akan memberikan bekas untuk fi tathhiril batin, dalam rangka menyucikan batin. Maka kalimat ini kalau sering dibaca itu ibarat pisau itu semakin tajam, batinnya semakin tajam. Kenapa? Kalau di sini kalimat ini berfaedah ya, yaitu menafikan alihah atau Tuhan dinafikan ya. Dan di situ hanya akan timbul ya isbatnya adalah Allah. Ya, jadi jenis Tuhan itu dinafikan, ditiadakan. Yang ada hanya Allah. Ini lewat kalimat la ilaha illallah. Jadi ada tingkatannya ya. Di sini disebutkan wa ya'udu dzikru min dhahiri lisani ila batini qalbi. Jadi kalau pemula berarti zikirnya itu dari zahir lisan ke batin hati. Nanti mungkin kalau sudah tinggi mungkin lisan kita yang ngikutin hati mungkin ya. Saya pun belum sampai di situ. Hanya sebagai pengetahuan ya. Pengetahuan ya. Kenapa kalimat la ilaha illallah sangat istimewa? Karena apa? Li'annal iman la yasihu illa biha. Orang beriman bagaimanapun kalau dia belum mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia belum sah imannya. Seperti paman Nabi sendiri Abi Thalib. Itu sebenarnya sudah iman. Sudah ngerti iman bahwa Nabi itu memang Nabi akhir zaman. Dengan tanda-tanda yang sudah sedemikian lengkap, sudah tahu karena membaca kitab sebelumnya. Nah ini. Tapi bagaimana? Tapi belum mengucapkan la ilaha illallah. Jadi belum sah ya, imannya.
Ya. Illa biha ay ma'a Muhammadur Rasulullah. Jadi disertakan dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Nah, dengan kalimat la ilaha illallah ini orang yang bertahun-tahun hidup dalam kekafiran bisa menjadi muslim, Islam, dan dosanya diampuni ketika masa kekufuran. Misalnya dari pertama lahir sampai umur 50 mungkin misalkan. Baru masuk Islam umur 50. Nah, berarti umur yang 50 tahun ini ya itu semua dihapus ketika dia masuk Islam. Luar biasa. Cuman ya anehnya zaman sekarang orang yang dari kecil sampai dewasa ya, Islam ya, cukup dikafirkan karena nyembah kuburan katanya, karena nyembah kuburan, bawa keris dan lain sebagainya, itu dianggap sudah keluar dari Islam. Nah ini kembali dalam hadis Nabi yang lain, inna qaula la ilaha illallah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalimah kalau diterjemahkan ke Indonesia itu adalah kata. Ya, tetapi kalau kalimat ya, kalimatnya bahasa Indonesia yang terdiri dari beberapa kata, itu kalau dalam bahasa Arab namanya kalam. Nah, kalam nanti bisa berubah, ada jumlah, ada dan lain sebagainya ya. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ucapan atau kalimat la ilaha illallah itu tadfa'u, bisa menolak an qailiyah, dari orang yang mengucapkannya. Orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah itu akan menolak apa? Tis'atan wa tis'ina, yaitu berapa? Tis'atun Bang Amin? 9. Wa tis'ina yaitu 90, berarti 99. Apa nih? Baban yaitu pintunya, minal bala, dari bala ya, dari bala. Bala itu berupa apa? Bala itu banyak ya. Ya, bala itu banyak. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bisa menolak yaitu 99 bab dari bala atau cobaan. Adnaha alham, paling rendah-rendahnya bala itu adalah alhammu, yaitu galau. Kalau orang sekarang terjemahannya galau. Galau itu termasuk bala. Gundah. Iya, gundah. Galau itu apa ya? Dia nggak mikirin apa tapi pusing gitu. Nggak ada yang dipikir tapi pusing gitu. Galau itu seperti itu. Gelisah itu galau. Itu termasuk bala. Balanya orang mukmin ya begitu. Ini galau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Masuk pada hadis yang ketiga ya. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kharaja min fihi ta'irun, maka akan keluar dari mulutnya orang yang membaca la ilaha illallah. Apa yang keluar? Ta'irun, yaitu ta'irun itu adalah burung. Ya, kalau bahasa asriyah sekarang pesawat terbang itu bahasa Arabnya ta'irah. Ini ta'ir. Ta'ir itu burung. Ta'irah itu pesawat terbang. Apabila ada orang yang mengucap la ilaha illallah, maka kharaja min fihi ta'irun, maka akan keluar dari mulutnya yaitu apa tadi? Burung. Akhdaru, yaitu burung yang warna hijau. Apa itu? Lovebird ya ini. Iya. Warna hijau. Lahu janahani. Kedua burung itu mempunyai dua sayap. Sayap abyadhani, yaitu sayapnya putih. Ada burung hijau, sayapnya putih. Bagus enggak itu kalau lovebird?
Bagus. Ya, bagus ya. Jarang ya. Jarang. Abyadani muwakkalani apa itu? Biduri wal yakut ya. Dan kedua ini membawa ini dia dua Burung. apa ini namanya? Sayapnya dia membawa biduri wal yakut. Intan. Ya. Dur itu apa ya? Dur, yakut. Yakut itu intan. Dur ya. Intan permata. Ya. Intan dengan permata beda nggak? Beda ya. Ya, ini satu membawa intan, satu membawa permata. Permata lebih mahal dari emas ya. Ya. Nah, itu membawa dua. Yas'adu ilas sama. Kemudian dia naik ke langit. Fayasma'u lahu dawiyah tahtal arsy. Fayasma'u kemudian mendengar ya, lahu kepada tadi itu burung tadi dawiyah tahtal arsy, yaitu apa itu suara ya, suara atau begini, fayusma'u kemudian didengar ya, didengar lahu kepada tadi burung ya, apa dawian, yaitu suara tahtal arsy di dalam di bawah arsy, kadawi nahli seperti halnya suara nahl unta. Fayuqalu lahu uskun, kemudian diucapkan lahu kepada itu burung tadi, uskun berhentilah, atau uskun itu cara Jawa itu manggon, diamlah di tempatmu. Fayaqulu ya, diamlah. Katanya ada suara itu tadi yang di bawah arsy itu mengatakan uskun kepada burung, diem ya, itu berhenti, diem, atau bahasanya apa itu, berhenti, tenanglah di sini, tenang gitu. Uskun itu tenang ya, sakinah itu kan tenang tentrem ya, tenanglah. Fayaqul kemudian burung itu menjawab, lah, tidak mau gitu. Hatta ya, kan burung tadi itu kan membawa ini tadi kan ya, membawa emas ya, permata ya, intan permata yang dia ke langit ya. Belum sampai langit ya, tahtal arsy itu kemudian ada suara yang mencegah. Kemudian bagaimana si Thair itu tadi, burung tadi mengucapkan lah, tidak ya, disuruh diem gitu, nggak mau dia. Hatta tufaru li sahibi, sehingga sampai engkau memberikan ampunan ya, li sahibi terhadap temanku. Jadi si Thair ini bahasanya orang yang mengucap kepada orang yang mengucap la ilaha illallah itu dianggap temannya. Fayufaru liqailiha, kemudian diampuni liqailiha, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dia tidak mau berhenti sampai orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tadi diampuni ya, diampuni dosanya. Sumaya ja'alu ba'da dzalika, kemudian menjadikan yaj'alu dadekake atau menjadikan ba'da dzalika, setelah peristiwa tadi ya, peristiwa tadi yang dari yas'atu ilas sama, naik ke langit sampai akhiri lithairi, jadi untuk burung tersebut ya, yaitu menjadikan sab'una lisanan ya, yaitu lithairi sab'una lisanan, yaitu 70 lesan, menjadikan 70
lesan tastaghfiru li sahibihi ila yaumil qiyamah, yang dimana dari 70 itu lesan yang tadi yang Allah jadikan menjadi 70 lesan itu, 70 itu memintakan ampun li sahibihi kepada orang yang mempunyai kalimah la ilaha illallah tadi, artinya yang mengucapkan la ilaha illallah tadi. Jadi memerintahkan ampun ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Ya, jadi luar biasa ya, bagus. Kalau kita dawam, yaitu istiqomah baca la ilaha illallah, ini seperti ini. Fa idza kana yaumul qiyamah, kemudian ketika nanti terjadi hari kiamat, ja'a dzalika ta'ir, maka burung yang tadi itu akan datang, ya, yakunu qaiduhu wa daliluhu ilal jannah. Jadi burung ini nantinya datang ketika hari kiamat, dia akan qaid. Qaid itu orang yang menuntun. Nuntun itu bahasa Indonesianya apa? Ya nuntut, dituntut. Iya, dituntun. Digandeng. Ibaratnya digandeng, wa dalilu, dan menjadi petunjuk. Jadi dia jadi petunjuk ilal jannah, ke surga. Nah, ini luar biasa. Ya. Jadi yang kita ucapkan kadang itu ya kayaknya ringan sebenarnya, tapi isinya ternyata berat. Isinya daging semua. Ya. Jadi ketika kita masih di dunia, seolah-olah kalimat itu ringan banget. Ya. Padahal kalau kita sudah posisi udah meninggal nih, kita dikasih hadiah dunia dan isinya itu nggak ada artinya. Nah, misalnya orang yang sedang kubur, tapi kita kasih hadiah Fatihah, istighfar dan lain sebagainya, itu sangat berarti. Ya, itu dalam kitab Nihayatuz Zain karangannya Syekh ini juga sama ya, Syekh Nawawi. Ya. Seperti itu. Andaikan ahli kubur dihadiahkan dunia dan seisinya, maka tidak ada nilainya sedikit pun. Ya. Yang mereka butuhkan adalah doa istighfar. Karena apa? Innal maita ya kal gharik mughawis. Jadi orang yang meninggal, orang yang di dalam kubur itu adalah seperti orang yang tenggelam, ya. Orang yang tenggelam, semua minta ditolong. Ya. Tolongnya lewat apa? Ya lewat bacaan orang yang masih hidup. Orang tenggelam itu dikasih duit gitu. Dikasih duit nggak akan ada artinya. Intan nih Pak, intan. Nggak akan mau ya orang tenggelam gitu. Gue butuhnya cuma ban kayak gitu. Dikasih ban jeleknya mau, yang penting ban itu bisa terapkan. Makanya kalau kita selami nih kitab Rotibul Haddad ini menunjukkan yang ngarang itu bukan orang sembarangan. Ya kita sudah tahu memang beliau bukan orang sembarangan. Andaikan kita belum tahu sosoknya ya Habib Al-Haddad ini ya, Habib Abdullah Al-Haddad ini, andaikan kita belum tahu beliau siapa, tapi kita tahu dari isi zikir ini ya. Zikir ini misalnya ada subhanallah walhamdulillah, itu kan dalam hadis-hadis Nabi kan ya. Jadi subhanallah itu adalah lesan ringan di mulut, tapi timbangannya di akhirat sangat besar. Jadi memang semua kalimat thayyibah itu memang ya sudah luar biasa pokoknya ya, sudah luar biasa, sudah Allah istimewakan untuk umat Nabi Muhammad ya. Istighfar ya. Karena kalau kita selami kan kalimat-kalimat itu nggak ada istighfar, astagfirullah, itu kan kita menunjukkan kita ini memang benar-benar butuh kepada Allah.
itu menunjukkan bahwa kita itu lemah, ya, tidak ada itunya, nggak ada daya, nggak ada kekuatan. Coba kalimat-kalimat thayyibah itu semuanya la ilaha illallah mengagungkan Allah, subhanallah sama, ya. Tidak ada yang membanggakan diri orang, ada ya semua. Ini baru kita mengupas daripada la ilaha illallah, ini luar biasa. Jadi nanti ya di kemudian hari kalau kita bisa istiqomah ya, mungkin dengan jalan kita baiat itu mungkin bisa ya, kita termotivasi ini nih ya. Motivasi kita adalah untuk akhirat ya. Motivasi untuk sampai ke surga. La ilaha illallah. Bahkan di dalam kajian yang lain, la ilaha illallah itu otomatis itu kita minta ampun sebenarnya ya. Kalau istighfar kan udah ketahuan, memang redaksinya astagfirullah ya, saya minta ampun ya, tolabul fi'li artinya. Tapi kalau la ilaha illallah itu sebenarnya sudah meminta ampun juga ya. La ilaha illallah ya, la ilaha illallah kan astagfirullah Al-Ghafurur Rahim gitu ya. Nah, ini kira-kira mutolaah kita pada malam hari ini. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua ya, saya dan panjenengan semua yang menjadi termotivasi untuk akhirat ya. Semoga kita juga diberikan kekuatan, amin, istiqomah, amin, dalam arti luzumu ta'atillah ya, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.